Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Nurrahman dengan NIM 23810701114 kelas 5D jurusan PGMI. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah PLHTM yang diampu oleh Ibu Nur Atikoh MPD. Soal nomor 1, analisis kasus pembuangan TPA menggunakan pendekatan STS. Untuk jawabannya, kasus rencana pembuangan TPA sampah modern di dekat pemukiman warga dan lahan pertanian menunjukkan adanya interaksi sekaligus ketegangan antara unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat atau SETS. Nah, yang pertama antara sains dan masyarakat. Untuk konfliknya, yang pertama, kajian ilmiah menyatakan TPA modern aman jika sesuai standar, namun masyarakat belum sepenuhnya memahami hasil kajian tersebut. Yang kedua, kurangnya literasi sains membuat warga lebih percaya pada pengalaman negatif TPA konvensional sebelumnya. Nah, untuk sinergi, yang pertama, sains dapat menjadi dasar edukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah. Yang kedua, data ilmiah dapat memperkuat kepercayaan publik jika disosialisasikan dengan baik. Sedangkan antara teknologi dan lingkungan, untuk konfliknya yang pertama, resiko kebocoran lindi dan gas metana dapat mencemarkan air dan udara jika teknologi gagal. Yang kedua, kesalahan pengelolaan teknologi dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Untuk sinerginya, yang pertama, teknologi TPA modern dapat mengurangi bau dan pencemaran. Yang kedua, pemanfaatan gas metana menjadi energi dapat mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, masyarakat dengan lingkungan. Untuk konfliknya, yang pertama, warga khawatir lahan pertanian tercemar. Dan yang kedua, kesehatan masyarakat terancam jika kualitas lingkungan menurun. Untuk sinerginya, yang pertama, kesadaran masyarakat dapat mendorong pengawasan lingkungan. Yang kedua, partisipasi warga mendukung pelestarian lingkungan sekitar. Yang keempat, antara sains dan teknologi. Untuk sinerginya, yang pertama, teknologi TPA modern dikembangkan berdasarkan kajian sains. Yang kedua, inovasi teknologi memanfaatkan hasil penelitian ilmiah. Potensi konfliknya, yang pertama, jika teknologi diterapkan tanpa kajian ilmiah berkelanjutan, resiko kegagalan meningkat. Yang kedua, data sains yang diabaikan dapat menurunkan efisiensi teknologi. Untuk kesimpulan dari semuanya, yaitu pendekatan sains menunjukkan bahwa masalah TPA tidak bisa dilihat dari satu aspek aja, melainkan harus memberikan keterkaitan keempat unsur secara seimbang. Soal nomor 2, analisis pendekatan pembelajaran guru A dan guru B. Untuk jawabannya, guru A dan guru B sama-sama mengajar topik teknologi tepat guna, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Untuk guru A, menggunakan poster biodigester. Nah, untuk ranah afektifnya, siswa hanya memahami konsep secara visual. Keterlibatan emosional masih rendah. Untuk kreativitasnya, kreatif terbatas dengan desain poster dan penyajian informasi. Sedangkan guru B menggunakan proyek penyaringan air. Untuk ranah afektifnya, siswa terlibat langsung, muncul rasa peduli terhadap masalah air bersih. Sedangkan untuk kreatifnya, siswa bebas merancang, mencoba, dan memperbaiki prototipe sesuai ide masing-masing. Nah, dari dua guru tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan guru B lebih mencerminkan esensi kreatif
keaktifan dalam sains teknologi masyarakat. Karena yang pertama, mengubah rasa nyata dengan sosial teknologi. Yang kedua, mengembangkan sikap peduli lingkungan. Yang ketiga, mendorong berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Untuk soal nomor 3, evaluasi dan sains. Indikator pembelajarannya berbasis SETS. Untuk jawabannya, indikator awal, siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Untuk kelebihannya, mudah diukur sesuai dengan kemampuan dasar siswa. Sedangkan kelemahannya hanya mengukur kemampuan mengingat atau LOTS. Belum mengaitkan teknologi dengan lingkungan dan masyarakat. Tidak mendorong analisis atau pemecahan masalah. Indikator baru atau HOTS dan SETS, siswa mampu menganalisis permasalahan air bersih di lingkungan sekitar dan merancang solusi teknologi tepat guna sederhana yang ramah lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, siswa mengamati masalah air di rumah atau sekolah, termasuk lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, diskusi penyebab dan dampaknya, termasuk sains. Yang ketiga, merancang model teknologi sederhana seperti filter air, termasuk teknologi. Yang keempat, presentasi hasil manfaat bagi masyarakat, integrasi SETS, sains, teknologi, dan lingkungan dan masyarakat terhubung secara utuh. Soal nomor 4, evaluasi pendekatan tentang kompleksitas pendekatan SETS di MI atau di SD. Jawabannya yang pertama, pendapat yang mendukung SETS memerlukan pemahaman lintas disiplin, keterbatasan waktu pembelajaran, guru perlu persiapan lebih matang. Yang kedua, pendapat yang menolak anak MI belajar paling baik melalui pengalaman nyata. SETS bisa disederhanakan sesuai usia. Pendekatan kontekstual justru mengingatkan pemahaman siswa. Pertimbangan pribadinya, pendekatan SETS tetap relevan dan dapat diterapkan di MI dengan penyederhanaan seperti menggunakan masalah sehari-hari, proyek sederhana berbasis observasi lingkungan, bahasa dan aktivitas disesuaikan usia siswa. Untuk soal yang terakhir, nomor 5, rencana model proyek siswa bebas sampah plastik dari masalah menuju kreasi. Jawabannya, identitas proyek jenjang MI kelas 5, model Project Based Learning atau PBL berbasis SETS. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami dampak sampah plastik dan menciptakan solusi kreatif untuk mengukurnya. Langkah kegiatan yang pertama, identitas masalah. Siswa mengamati sampah plastik di sekolah atau lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, kajian sains, diskusi dampak plastik terhadap tanah dan kesehatan. Yang ketiga, inovasi teknologi, membuat produk dari plastik bekas seperti pot tanaman dan tempat pensil. Yang keempat, aksi sosial kampanye, bawa tumbler dan kotak makan. Yang kelima, refleksi menilai perubahan sikap dan lingkungan sekolah. Hasil akhir yang pertama, produk daur ulang, poster kampanye lingkungan, sikap peduli lingkungan siswa.